Oke, halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel gue yang sederhana ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 aplikasi editor video premium yang sangat cocok untuk kita gunakan sebagai konten creator YouTube. Dan kalau kita bicara masalah konten YouTube, sebenarnya apa yang sudah ditampilkan atau ditawarkan oleh developer-developer pembuat editor video di HP, sebenarnya itu sudah sangat mencukupi menu-menunya. Oke, jadi langsung aja, seperti janji gue di video sebelumnya, kita akan memberikan 3 rekomendasi video editor yang baik untuk kalian memulai channel YouTube kalian. Karena banyak juga teman-teman yang memang masih berkendala tidak memiliki device yang cukup mampu untuk membuat video YouTube seperti PC ataupun laptop. Tapi nggak masalah karena HP Android kalian aja sudah cukup mampu untuk membuat kalian sebagai content creator YouTube. Disclaimer sebelumnya, tentu kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi ini di situs resminya ataupun di Play Store. Nah, itu rekomendasi gue pertama, justru itu yang memang yang terbaik ya, karena di Play Store aplikasinya tentu adalah ori, tapi sayangnya kalau untuk di Play Store sendiri tentu kalian harus menyiapkan beberapa spend budget untuk meremove watermarknya. Nah, watermark sendiri adalah tanda air bagi yang belum tahu ya. Jadi tanda air itu akan nempel di video dan itu sebenarnya bisa juga mengurangi estetika dari hasil kualitas video kalian. Nah, gimana kalau kalian pengen di remove watermarknya dan kalian nggak punya budget atau kalian nggak ada spend budget terlebih dahulu untuk seperti itu? Gue akan menyiapkan 3 aplikasi premium tersebut, akan tetapi gue akan minta ke kalian kalau memang kalian sudah mulai berpenghasilan di YouTube, alangkah lebih bagusnya kalau kalian juga membeli lisensinya secara resmi. Namun sebelum kalian download, kalian harus selesaikan dulu videonya karena gue takut sekali kalau memang kalian ada salah persepsi atau miskomunikasi dalam penyelesaian video ini, karena takutnya kalian udah download tapi kalian nggak bisa install. Oke guys, jadi langsung aja ke bagian tutorialnya dimana kalian bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi editor video yang bersifat pro ini. Jadi gue sudah siapkan di Google Drive gue, jadi silahkan kalian langsung akses saja ke sana. Karena tapi perlu diingat, beda aplikasi akan berbeda juga linknya. Nah, tampilan awal ketika kalian mengklik link aplikasinya akan seperti ini. Jadi tinggal kalian klik aja di bagian downloadnya, kemudian setelah bagian download langsung di bagian Chrome juga bisa. Tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, jenis file ini dapat membahayakan perangkat. Nah, itu mungkin dari keamanan handphone kalian bisa okein aja. Setelah kalian mengokekan, langsung tunggu aplikasi selesai di download. Kemudian diklik aja langsung buka, install aplikasi, kemudian tinggal dibuka aja. Izinkan aplikasinya lagi, izinkan. Jadi kurang lebih ada 3 rasio video yang bisa disarankan oleh Power Director. Yang 16:9 adalah untuk YouTube, yang 9:16 itu biasanya digunakan di sosial media seperti TikTok. Nah, untuk Instagram 1:1 juga bisa. Oke, di sini udah kelihatan tanpa watermark ya di bagian atasnya. Oke, selamat mencoba di Power Director. Biasanya untuk Power Director sendiri kelebihannya adalah pada bagian transisi videonya. Jadi pada transisinya ini tergolong kaya akan transisi ya. Jadi kalian bisa mengakses semua fitur-fitur ini secara free menggunakan aplikasi yang udah gue siapkan di Google Drive. Nah, sekarang kita langsung aja ke aplikasi yang kedua. Aplikasi premium yang kedua yang nggak kalah kerennya adalah Filmora.
Di Filmora sendiri sebenarnya sudah terkenal di PC ya, akan tetapi di Filmora ini adalah Filmora yang memang dikhususkan untuk di handphone. Langsung aja klik di Google Drive-nya. Dan gue kenapa memakai Google Drive, karena gue nggak ingin kalian tuh kena iklan sebenarnya guys. Jadi ada banyak mungkin penyedia aplikasi yang seperti ini, kalian dibawa ke link ini dulu, ke link itu dulu. Nah itu kadang-kadang membingungkan buat teman-teman apalagi yang baru dalam proses download. Jadi langsung aja di download sama seperti tadi. Pilih unduh juga, pilih lagi Chrome, boleh. Tinggal di drag aja file-file yang kalian inginkan. Di sini sudah tanpa tanda air ya, tanpa watermark. Dan kenapa Filmora ini gue rekomendasikan buat kalian, karena gue sangat suka dengan filter-filter dari Filmora. Ini bagus banget, ada filter-filter dari Cyberpunk, ada presetnya juga. Kalian bisa merubah. Pokoknya keren-keren dan kalian bisa eksplorasi satu persatu. Nah, dan berikut ini juga kelebihan-kelebihan dari fitur-fitur dari Filmora, kalian bisa baca. Aplikasi terakhir adalah KineMaster. Jadi KineMaster ini udah memang paling keren lah ya. Nah, KineMaster ini adalah aplikasi yang sangat gue rekomendasikan buat kalian, terutama buat kalian yang pengen untuk industri YouTube ya, dan nggak punya device yang mencukupi, karena di KineMaster ini selain memang fitur dan menunya itu cukup lengkap, kalian juga tidak membutuhkan spek handphone yang baik gitu. Jadi HP kentang pun bisa lah ya. Perlu diingat, berbeda handphone akan berbeda resolusi yang bisa ditawarkan oleh KineMaster. Kalau handphone kalian support di 4K, maka dari diagnosa KineMaster sendiri akan menyarankan kalian bahkan sampai ke 4K-nya. Nah, cara taunya gimana? Cara taunya sangat gampang, jadi langsung aja masuk ke informasi kemampuan perangkat. Jadi di sini karena gue pakai Xiaomi Redmi Note 9, itu hanya bisa 1080. Sebenarnya masih bisa di-upgrade sih, akan tetapi ada trik-trik yang berbeda. Nah, kalau untuk industri YouTube sendiri, kalau gue sendiri sih 720 ya untuk rendernya, atau 1080 lebih baik. Hal terpenting lainnya dari KineMaster sebelum kalian memulai proses editing kalian menggunakan KineMaster, tentu kalian harus menyesuaikan pengaturannya. Nah, pada pengaturan ini gue mengizinkan kecepatan bingkai ekspor hingga 60 fps. Jadi buat kalian ada juga handphone yang nggak bisa ya. Tapi kalau untuk handphone yang generasi saat ini sih masih bisa, walaupun dipaksa sih nggak masalah untuk 60 fps nya. Kemudian untuk frame rate-nya sampai 240 fps, tinggal dicentang aja itu. Kemudian mode lapisannya gue memilih mode lapisan tak terbatas. Oke, jangan kaget sobat YouTube, jadi mungkin aplikasi yang bakal kalian gunakan akan sedikit berbeda, karena aplikasi yang kalian gunakan akan dioprek, tapi nggak jauh beda ya dengan ini. Nah, ada efek-efek tentunya, kemudian ada stiker juga. Jadi silahkan diimprovisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk editor video seperti apa, stylenya apa, dan pastinya selamat mencoba dan berimprovisasi menggunakan KineMaster. Oke guys, itulah 3 rekomendasi video editor software yang bisa kalian gunakan di handphone kalian, dan ini sudah sangat mencukupi untuk industri YouTube. Jadi nggak ada alasan lagi kalian nggak bisa buat video, karena sudah kita siapkan ya. Idenya juga udah kita siapkan, jadi buat kalian tinggal cek-cek lagi konten-konten kita.
Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat.